Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ujung Kandang Channel. Konten kali ini kita akan buat berbeda ya. Jadi hari ini saya kedatangan narasumber. Kontennya adalah kisah alumni. Jadi kita akan mengorek-ngorek tentang kisah-kisah alumni Fakultas Peternakan dimanapun itu. Karena setiap orang punya kisah, setiap orang punya cerita. Kita dengar cerita dari narasumber kita. Boleh perkenalkan diri? Halo semuanya, perkenalkan saya Arif Hidayat, biasa dipanggil Arif. Saya adalah alumni Fakultas Peternakan Angkatan 50 IPB atau Angkatan 2013. Saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di program studi logistik peternakan di Pasca Sarjana IPB juga. Oke, Mas Arif. Jadi sekarang sedang melanjutkan studinya ya di Pasca Sarjana IPB. Saya ingin tahu nih, apa sih yang S1-nya kan peternakan juga ya. Jadi Betul. apa sih yang melatar belakangi Mas Arif kok bisa masuk peternakan? Padahal peternakan itu jurusan peternakan, fakultas peternakan itu menjadi jurusan terbelakang kalau kata orang-orang. Kenapa sih memilih jurusan peternakan? Bisa diceritakan nggak? Jujur awalnya sejak saya SMP, SMA biasanya kan sama orang tua itu pasti diarahkannya ke kedokteran. Tetapi entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba ketika pemilihan jurusan saya memilih peternakan. Pertama memang ketika nanti pulang ke kampung, aslinya saya dari Lombok. Yang saya pikirkan pada waktu itu adalah bagaimana caranya setelah kuliah saya kerja di rumah. Kalau saya ambil ekonomi, kalau saya ambil kedokteran, kita tahulah sistem kedokteran bagaimana ketika sudah diangkat menjadi kedokteran akan ditempatkan di mana-mana. Sedangkan saya ingin berwirausaha. Wirausaha apa yang cocok di rumah saya? Ya pastinya tentu agroindustri, pertanian atau peternakan. Jadinya mulailah di sana saya bertanya-tanya, perlu nggak sih kita ambil peternakan ini? Bagaimana peluang pertanian atau peternakan ini? Setelah bertanya keluarga, ke kakak kelas, ke kakak-kakak juga, kemudian bertanya juga kepada teman-teman. Ternyata dari semua teman saya itu tidak ada satupun yang mengambil pertanian ataupun peternakan, sehingga menurut waktu itu ya, mungkin wah ini peluang. Karena saya satu-satunya yang mengambil jurusan peternakan dan saya memiliki hobi memelihara ternak. Oke Mas Arif, jadi Mas Arif kan alumni IPB yang dari NTB ya, dari Lombok ya. Ya, betul. Bisa diceritain nggak sih kisahnya waktu pertama kali mendaftar ke IPB? Mungkin ada kisah-kisah menarik karena Mas Arif jauh dari Lombok ke Bogor, kemudian apakah di sana tinggal sama keluarga atau gimana? Silakan. Kalau proses pendaftaran sama umumnya kalian sama teman-teman ya, kan dulu ada SNMPTN, ada SBMPTN tes tulis sama tes mandiri. Kebetulan alhamdulillah saya lulus di SNMPTN jalur undangan. Waktu itu memang konon katanya IPB itu memiliki, mungkin ini rahasia umum ya, saya juga ini asumsi ini mahasiswa semuanya. Konon katanya IPB itu memiliki jatah-jatah untuk setiap putra daerah, putra dan putri daerah. Salah satunya yang kurang pada saat itu adalah mahasiswa yang berasal dari Lombok. Jadinya ketika saya mendaftar, alhamdulillah lulus. Kemudian prosesnya mengikuti administrasi baik secara online, kemudian wawancara, dan wawancara dan verifikasinya itu kita harus ke Lombok. Nah, pertama kali ke Bogor itu yang menarik adalah saya adalah satu-satunya siswa dari SMA saya. Kami berdua, tapi berangkat terpisah, kami berangkat sendiri-sendiri. Ketika ke Bogor, kita tidak punya siapa-siapa karena saya adalah siswa
alumni dari SMA saya yang pertama kali masuk ke IPB. Jadinya sangat buta tentang Bogor. Bogor itu taunya kemacetan dan puncak dan kemudian kebun rayanya saja. Kita tidak pernah tahu IPB itu di mana. Pertama kali tentunya ke sana itu menghubungi saudara yang ada di Jakarta. Nah, dari Jakarta kemudian kita ke Bogor menggunakan kereta berdesak-desakan waktu itu karena berangkatnya malam. Kemudian naik angkot 03, 02, kalau sekarang kan pakai Gojek ya langsung. Dari kota ke kampus IPB Dramaga. Nah, sampai sana kita tidak tahu apa-apa. Tempat penginapan di mana, hotel di mana, kontak juga kita tidak punya. Akhirnya saya bertanya ke tukang bubur, kemudian adalah kakak kelas. Kebetulan dia memiliki teman dari Lombok. Nah, di sanalah ngobrol. Akhirnya saya dititipin di kosan temannya dan tidur di lantai. Waduh, perjuangannya ngeri ya. Jadi ini inspiratif sekali untuk sobat-sobat semua. Kemudian Mas Arif, selama kuliah di IPB, kan ceritanya sudah masuk ke IPB. Ada penyesalan nggak sih masuk ke Fakultas Peternakan? Kalau penyesalan di akhir ini sampai titik ini nggak ada ya. Tetapi di tengah perjalanan masa kuliah itu pasti ada. Ya mungkin 70% teman tuh mengalami itu. Pertama, bisa jadi karena kita tidak nyambung dengan kuliahnya. Kemudian kita tidak nyambung dengan di lapang peternakan seperti apa. Kemudian konsep peternakan yang di perkuliahan itu berbeda. Sehingga kita tuh agak pusing kira-kira ilmu saya itu bisa dipakai enggak ya? Kok kuliah begini tapi di lapang seperti ini? Kok ini kita peternakan tapi belajar tentang kimiawi daging? Nah, daging ini bagaimana kebentuknya dari rumput menjadi daging? Itu rumit banget proses kimianya. Itu agak susah sih. Mungkin saya salah jurusan, mungkin baiknya saya di sosial. Itu lebih agak rumit lah pada waktu itu. Kemudian belum lagi ikut organisasi-organisasi, IP jeblok, kemudian masalah-masalah ya entah itu kekurangan uang, beasiswa, yang lagi macet, kemudian segala macam lah dinamika di kampus seperti itu. Kemudian belum lagi kita curhat kepada teman yang sama-sama kesulitan dan merasa salah jurusan, jadinya semakin merasa salah jurusan. Nah, akhirnya ya kita mencoba berdamai dengan diri sendiri, ya sudah jalani saja, konsekuensinya seperti ini, entah kedepannya menjadi apa, kita jalani saja. Nah, setelah dijalani, ketika melakukan penelitian saya tentang sosek, karena saya tidak terlalu kuat di kimia daging atau nge-lab. Kemudian saya banyak mewawancarai masyarakat mengenai bagaimana pengembangan peternakan di daerah, bagaimana apa saja kendalanya. Nah, kemudian di sana, ternyata di peternakan ini jika disangkut pautkan dengan pengetahuan masyarakat dan konsepnya, ternyata banyak sekali yang belum tersentuh di dalam dunia peternakan ini. Masih banyak sekali peluang yang dapat dilakukan di dalam bisnis peternakan. Dan ternyata peternakan itu tidak cuma sapi, kambing, ayam. Ternyata ada istilah namanya satwa harapan, seperti madu, seperti industri pakannya, bisa jadi ada ulat sutra, kupu-kupu, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa dikembangkan. Baik itu modalnya cuma 50.000, itu sudah bisa berbisnis di usaha peternakan. Bahkan sampai 1M, sampai berapa M pun itu bisa banget di peternakan ini. Makanya banyak sekali kalau teman-teman yang ingin berwirausaha dalam bidang peternakan, itu cocok banget asal mau belajar.
Oke, menarik sekali pembahasannya. Selanjutnya, selama kuliah di Fakultas Peternakan, kan itu kan panjang ya waktunya. Berapa tahun kuliah? 4 tahun. Ya, 4 setengah. tahun. Selama 4 tahun lebih itu kan pasti ada dong kisah-kisah yang membekas sekali selama ngumpul sama teman-teman, kemudian dan yang lain-lain. Boleh nggak diceritakan 1 atau 2 kisah yang membekas sekali selama kuliah di Peternakan IPB? Oh tentunya, kalau di IPB ya pasti yang paling membekas adalah pertama asrama kali ya. Asrama, karena di IPB itu sistemnya itu ketika baru masuk, kita tidak mencari kos-kosan sendiri. Kita tidak langsung masuk peternakan, tapi kita harus masuk TPB dulu, tingkat persiapan bersama. Tapi sekarang namanya PPKU. Apalah kepanjangannya itu, beda istilah tapi sama sistem. Jadi kita wajib asrama selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu kita tinggal di asrama bersama 4 orang berbeda dalam 1 kamar dari wilayah yang berbeda-beda. Misalnya saya di Lombok, teman kamar saya itu ada yang dari Garut, ada yang dari Jawa, dan ada yang dari Papua. Bayangkan dengan latar belakang yang berbeda, bagaimana kita harus beradaptasi. Sedangkan dari rumah, kita itu pasti ada cekokan-cekokan dari tetangga lah, dari teman-teman yang pernah merantau lah, jangan bergaul sama ini, orang ini pelit, orang ini agak jahat, orang ini agak jahat. Ternyata setelah kita bergaul, ternyata manusia itu sama saja, baik dia Kristen, mau dia Hindu, Islam, yang baik ya baik aja, yang jahat jahat aja gitu. Nah, kemudian yang berkesan sekali sama dengan asrama ini adalah kita memiliki banyak teman. Teman kamar sudah ada, teman lorong, teman satu asrama, teman kelas, teman organisasi, temannya teman, dan lain-lain. Banyak sekali, jadinya perkenalan kita tuh luas sekali di sana, baik berbagai fakultas, berbagai daerah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ketika saya mau ke suatu wilayah, alhamdulillah selalu ada teman. Mau ke Kalimantan, ke Sumatera, Jawa, Bali, ada teman. Terus dalam ini kali ya, perkuliahan di peternakan. Mungkin dalam perkuliahan itu ya kuliah ya begitu-begitu aja kali ya. Tetapi mungkin ada kisah lucu mungkin yang nggak pernah kita pikirkan kita akan lakukan adalah mengenai praktikum nutrisi. Bayangkan kita kuliah, kemudian kita praktikum siang-siang hanya untuk menunggu sapi ini berak. Lucu, menarik ini. Gimana itu ceritanya? Bayangkan siang-siang selama 2 jam praktikum kita menunggu sapi berak untuk mengevaluasi kecernaan dari pakan. Nah, variabel yang mungkin kita ini adalah pertama itu bentuk beraknya bagaimana? Apakah dia encer, padat, bulat, atau dia keluarnya sedikit-sedikit. Kemudian dari suara, kemudian dari partikel-partikel yang ada di sana. Bayangkan apa? Mungkin terkesan menjijikkan gitu. Tetapi memang ketika kita melakukan suatu pemeliharaan, kita melakukan wirausaha, ternyata itu tuh ilmu yang sangat penting sekali untuk mengevaluasi apakah pakan yang kita beli, pakan yang kita buat, pakan yang kita berikan untuk ternak kita itu apakah itu bagus atau tidak. Karena 75% dari biaya pemeliharaan itu jatuhnya itu di pakan. Sedangkan kalau kita tidak bisa evaluasi kecernaan dari pakan itu, kita akan banyak loss di dalam biaya pakan itu. Ternyata hal sesimpel itu, seremeh-temeh itu sangat penting dalam berbisnis. Itu sih. Oke, menarik sekali. Kemudian selanjutnya, buat adik-adik atau buat teman-teman yang mungkin
merasa pernah menyesal masuk ke Fakultas Peternakan, boleh dimotivasi kira-kira bahwa peternakan ini sebenarnya peluangnya besar. Jadi jangan pikirkan suara-suara sumbang di luar sana. Ternyata dunia peternakan ini salah satu penyangga dari perekonomian dunia bahkan, dan menjadi pahlawan-pahlawan gizi kita ini. Silakan. Mungkin untuk motivasi untuk mengambil peternakan ya. Pertama, jika berbisnis misalnya di media, misal berbisnis di rumah makan, kemudian bisnis di clothingan atau baju, itu sifatnya berbeda-beda. Misal kalau makanan, kita benar-benar harus memikirkan, memang semua orang butuh makan, tetapi saingan kita banyak. Kemudian kalau baju juga seperti itu dan musiman. Kemudian media juga membutuhkan modal yang cukup besar. Sedangkan di peternakan ini, semua orang butuh sumber makanan yang protein tinggi. Dan peternakan ini jika dilihat dari menu yang ada di meja makan, pasti yang paling mahal adalah produk-produk peternakan. Kemudian peluangnya juga tinggi, permintaan terus meningkat. Ayam, walaupun harga turun naik, tapi permintaan tetap naik. Sapi juga begitu, walaupun kita impor, artinya itu permintaan terus naik. Begitu juga susu. Susu bahkan sampai sejauh ini 75% itu kita impor dari Australia dan New Zealand. Itu peluang yang besar sekali. Tetapi memang modal yang dibutuhkan cukup tinggi. Tetapi semua orang paham tentang ini, tetapi tidak semua orang memiliki ilmu peternakan ini. Jadinya ketika kita memiliki ilmu, ketika kita mempunyai ide, itu dana banyak sekali berseliweran di sana, investor-investor itu banyak sekali yang berseliweran di sana. Kemudian di Fakultas Peternakan juga, mungkin yang saya kisahkan tadi itu agak menjijikkan ya, tapi itu kecil lah. Tetapi yang paling banyak itu adalah kita belajar mengenai nutrisi pakan. Kita mempelajari bagaimana kita mengolah hasil dari yang kita pelihara itu. Jadi dari rumput sampai dia menjadi makanan, itu kita pelajari semua di Fakultas Peternakan. Jadi nggak cuma melihara aja. Karena kalau melihara, kita tidak mempelajari bahkan di Fakultas Peternakan. Itu sangat sedikit sekali porsinya. Tapi kita mendapatkan ilmu-ilmu pemeliharaan itu dari magang di peternakan atau perusahaan-perusahaan yang bergelut di bidang peternakan. Tetapi ilmu yang kita pelajari itu lebih terhadap dasarnya bagaimana sifat produk peternakan ini, bagaimana kita melakukan usaha peternakan ini supaya untung, apa saja yang kita pelajari di dalam dinamika perbisnisan dari peternakan ini, kemudian bagaimana membuat sekilo daging yang harganya 120.000 sekarang kalau kita olah itu bisa menjadi 1 juta per 1 kilo. Oke, Mas Arif, sesi terakhir. Barangkali ada quotes atau motivasi yang bisa disampaikan kepada seluruh insan-insan peternakan yang ada di dunia, di Indonesia secara khusus, ataupun mungkin ucapan terima kasih, salam-salam kepada teman-teman yang di BB atau yang lainnya. Silakan. Wah, berat. Saya bukan motivator, saya nggak punya quotes apa-apa. Mungkin dari semua ini, mungkin yang bisa saya pesankan mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu, baik itu teman-teman organisasi mahasiswa daerah Lombok, kemudian teman-teman Sasambo, teman-teman di BEM Vapet 2015-2016, teman-teman iShare,
BMKM, kemudian teman-teman dari Ahoy Mania, teman kelas Devonika, teman-teman tongkrongan Tampomas, Mamang Teteh yang di kosan, wah banyaklah. Terima kasih, mereka semua berjasa, dosen-dosen juga yang telah mengajari saya bagaimana caranya belajar. Dan alhamdulillah saya menikmati proses pembelajaran itu sampai sekarang, dan ternyata hidup itu tidak akan pernah berhenti belajar dimanapun kita, baik di tempat kerja, di